Ya, Lalu terkait dengan pembangunan partai politik untuk Indonesia Emas ke depannya seperti apakah dan demokrasi kita? ya, jadi FGD ini kan seperti yang saya katakan, FGD yang nantinya akan menjadi serial. Temanya sama, jadi pembangunan partai politik dan demokrasi dalam perspektif administrasi publik. Kita melihat fenomena yang akhir. Ya, kita lihat kehidupan partai politik sejak dari Indonesia merdeka, kita pernah punya pemilu 55 dan lain sebagainya. Yang tentunya kita sudah punya dokumen negara yang namanya Indonesia Emas 2045. Yang dinyatakan di sana demokrasi substantif. Ya, demokrasi substantif, inklusif. Ini hanya menjadi sebuah keniscayaan menjadi Indonesia Emas dengan demokrasi yang substantif, yang inklusif seperti itu kalau pilar utamanya demokrasi dalam hal ini partai politik menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya secara benar. Nah, kita melihat fenomena demokrasi dengan instrumen pemilu kemarin di 2024 kan bisa kita lihat dengan indikator keterpilihan yang terjadi hari ini. Seorang artis terkenal saja itu kandas di jalan tidak bisa terpilih, tapi ada orang yang tidak pernah kita kenal tiba-tiba muncul jadi calon untuk pertama kali, yang notabene berarti daerah pemilihannya pun tidak dia kenali, tidak dia pahami, tapi dia terpilih. Nah, ternyata keterpilihannya itu lebih diakibatkan dari faktor money politik. Nah, artinya fungsi-fungsi rekrutmen terhadap kandidat untuk menjadi calon itu tidak ada basic teori rekrutmen yang benar. Ya. Kemudian juga partai politik terjebak kepada proses pencalonan yang probability-nya untuk bisa terpilih itu dengan mendrive sejumlah orang yang memiliki uang untuk katakanlah menyawer dan sebagainya. Itu kan terjadi secara nasional dari Sabang sampai Merauke itu terjadi, sehingga hal-hal seperti inilah yang kalau menurut pandangan kami sebagai lembaga Politeknik SDLN RI ya, sebagai lembaga negara, dan saya sebagai ketua umum ikatan alumninya yang disertasi saya pun berkaitan dengan partai politik dan demokrasi, itu tidak bisa didiamkan karena menjadi tanggung jawab kita bersama dari sisi disiplin ilmu administrasi publik. Kalau ini dibiarkan kan kita lacur dengan konsep si keilmuan kita. Nah, sehingga FGD ini dilakukan secara akademik dengan melibatkan para pakar-pakar, melibatkan para praktisi, dan saya bersyukur yang hadir itu representasi partai politik lengkap ya, mulai dari partai PDI Perjuangan ya, dari Golkar, dari dari Partai Gelora sekalipun yang baru itu juga ada, dari yang lain-lain, secara keseluruhan bisa dilihat kehadiran mereka. Nah, sehingga dengan gagasan pemikiran ini kita mengharapkan ya dari FGD ini akan kita lahirkan sebuah gagasan-gagasan pemikiran yang menyatakan bahwa partai politik itu harus segera ya dikuatkan, harus segera ditingkatkan fungsi-fungsinya agar demokrasi kelak ke depannya akan kita bangun itu betul-betul Indonesia Emas itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, dan untuk mewujudkan itu semua tidak bisa satu kali FGD. Nah, nanti makanya saya mengatakan ini serial. FGD yang akan datang mungkin kita, kalau kita bicara hari ini secara besarannya untuk Indonesia Emas. Ya, Indonesia Emas itu dalam konteks demokrasi di rancangan yang sudah dipersiapkan oleh Bappenas itu kan demokrasi yang substantif dan inovatif. Demokrasi substantif, inovatif itu hanya akan mungkin berjalan kalau pilar demokrasinya partai politik dalam hal ini sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi representasi rakyat, dia yang menampung aspirasi, dia yang menyalurkan, dia yang merumuskan,
dia juga yang mencalonkan untuk mengisi jabatan-jabatan publik itu berjalan secara benar. Jadi fungsi registrasinya jalan, fungsi rekrutmennya jalan, maka akan lahir aktor-aktor publik, pejabat-pejabat publik yang relatif juga memenuhi kriteria harapan publik. Nah, ini dalam konteks Indonesia Emas. Indonesia Emas ini menjadi sebuah keniscayaan kalau partai politiknya berfungsi secara baik, demokrasinya berjalan secara bermartabat, tidak dipenuhi dengan hal-hal yang terjadi di pemilu tahun 2024. Nah, bisa dibayangkan kalau partai politiknya tidak kita persiapkan dengan baik, demokrasinya kita tidak baik, maka kecemasan hari ini yang terjadi bisa berkelanjutan, berkesinambungan yang pada akhirnya Indonesia Emas yang kita harapkan itu ya bukan Indonesia Emas. Nah, kita tidak ingin menjadi Indonesia Emas. Nah, kecemasan-kecemasan yang terjadi inilah yang melatar belakangnya dilakukannya FGD. Nah, tahap berikutnya itu untuk Indonesia Emas. Mungkin tahap berikutnya kita akan lakukan FGD berikutnya yang terkait dengan langkah-langkah konsolidasi partai politik dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya secara baik. Nah, mungkin nanti kepesertaannya akan kita undang para pembicara itu dari partai-partai politik yang nanti berkolaborasi dengan bagaimana dengan para pakar dan pengamatnya. Nah, menghadapi pemilunya di tahun 2029, kita juga harus persiapkan dari sekarang. Bagaimana penyelenggara pemilu itu betul-betul bisa menjalankan berdasarkan ajas luber dan jurdil. Dia betul-betul menjalankan penyelenggaraan pemilu, menyelenggarakan pengawasan pemilu, tidak yang seperti terjadi hari ini. Hari ini terjadi jujur sekali banyak orang suara-suara itu yang diperjualbelikan. Banyak suara-suara yang tidak ini, yang harusnya orang itu tidak terpilih karena suara itu dikolek jadi satu tentang penghitungan. Ya, mulai dari di TPS karena tidak punya C1, maka terjadi perubahan-perubahan penghitungan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Itu terjadi. Nah, fenomena-fenomena ini yang menurut hemat kami ya akan ditindaklanjuti oleh FGD berikutnya.